Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau Ibu akan menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki wirausaha. Jadi untuk terjun ke wirausaha kita harus memiliki sifat-sifat supaya ini ya kewirausahaan atau kegiatan wirausaha kita dapat berjalan dengan sempurna. Sifat-sifat wirausaha yaitu yang pertama adanya motivasi, itu dukungan ya. Yang harus termotivasi kita melakukan suatu kegiatan harus ada yang mendukung, harus ada dukungan ya, baik itu dari dalam atau dari luar, yaitu yang bisa membuat kita ya bersemangat ya untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan. Yang kedua, perspektif. Pandangan kita ke depan seperti apa ya. Kita nggak boleh pesimis ya, tapi kita harus optimis ya, bahwa saya harus berhasil, saya harus bisa, saya harus berhasil, saya harus mampu gitu ya. Yang kedua, kreatif. Kreatif ini penting sekali karena dari kreatif inilah untuk mewujudkan kewirausahaan ya, ide-ide baru yang harus kita keluarkan ya. Bagaimana suatu ide baru ini ya yang kita tuangkan ya untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan kewirausahaan yang kita jalani. Yang keempat adalah inovasi. Inovasi ini adalah implementasi atau penerapan dari sebuah kreativitas. Jadi kita memiliki ide-ide yang menarik, ide-ide baru, ide-ide original ya, sehingga kita terapkan, kita implementasikan itu dalam bentuk inovasi, menghasilkan sesuatu yang baru. Yang kelima adalah memiliki komitmen dalam pekerjaan ya, komitmen atau janji ya, memiliki komitmen atau janji yang harus kita tepati, memiliki komitmen ya supaya kita tidak mengalami suatu ketidakstabilan ya, atau suatu kelabilan dan suatu kebimbangan ya. Jadi kita harus memiliki komitmen dalam pekerjaan ya, harus ada janji yang kuat ya. Kemudian etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja adalah berhubungan dengan kinerja. Etos kerja ini semangat kerja ya, dan tanggung jawab ini berupa kinerja ya. Dari semangat kerja kita bertanggung jawab menghasilkan suatu kinerja ya. Kemudian mandiri ini bukan berarti kita harus berdiri sendiri, nggak butuh orang lain, bukan. Mandiri ini berarti kita memiliki suatu kemampuan ya, kemampuan diri sehingga kita bisa berdiri ya, walaupun bantuan orang ya. Kita nggak bisa mungkiri kita makhluk sosial ya, kita butuh orang lain ya. Yang pertama tadi untuk memotivasi, untuk membantu kita, untuk mewujudkan suatu keinginan kita ya. Ini dalam arti mandiri ini kita nggak lemah ya, nggak terlalu ketergantungan dengan orang lain ya, nggak semuanya atau ketergantungan sama orang lain. Itu dalam arti mandiri ya. Bukan berarti kita nggak butuh orang lain, yaitu berani di sini ya. Kalau kita dalam untuk melaksanakan suatu kegiatan kewirausahaan, yaitu berani berarti di sini berani menanggung risiko ya. Berani di sini berani memulai ya. Yang sini berani melaksanakan. Jadi berani memulai, berani menanggung risiko, berani segera melaksanakan ya. Selanjutnya adalah selalu mencari peluang. Nah, ini penting sekali. Jiwa kewirausahaan itu harus mencari peluang. Dengan adanya peluang inilah kita akan mewujudkan suatu kesempatan ya. Jadi mencari peluang, di situ kita ada peluang, kita membentuk sebuah kesempatan. Jadi orang ingin berwirausaha harus pintar mencari peluang dan harus memanfaatkan kesempatan. Jiwa kepemimpinan harus penting sekali. Karena di sini nanti kalau kita akan berwirausaha berarti kita adalah sebagai pemimpinnya ya. Nah, pemimpin ini harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam arti kita harus lebih cerdas, harus pintar, cerdas, berpengetahuan, memiliki pengalaman ya. Seperti itu, dan harus memiliki skill, keahlian. Jadi kalau kita memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan, skill ya, ini kita jadi pemimpin itu sudah ada modal. Karena yang namanya kepemimpinan kita berada di atas. Kan kenapa kita dikata pemimpin, yaitu berarti kita memiliki anak buah, memiliki orang dipimpin. Pemimpin adalah memiliki orang yang untuk dipimpin. Kepemimpinan itu adalah jiwanya
ya. Dalam melaksanakan, dalam menerapkan suatu pola-pola itu dinamakan kepemimpinan, ya. Jadi jiwa kepemimpinan itu bagaimana kita memiliki jiwa, memiliki sikap sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini harus memiliki kemampuan-kemampuan, baik kemampuan ilmu pengetahuan, kita harus cerdas, harus pintar, supaya kita enggak dibohongi anak buah atau dibohong karyawan-karyawan kita. Yang kedua, kita harus memiliki keahlian supaya kita tahu kita untuk menyalahkan rekan kerja atau menyalahkan pekerja-pekerja kita, pegawai-pegawai kita, kita harus tahu. Jangan kita nyalain orang, kita nggak tahu loh ini nih mau diapain, ya. Jadi harus memiliki keahlian, harus memiliki ilmu pengetahuan, harus memiliki kecerdasan, harus memiliki rasa tanggung jawab, harus memiliki tingkat kedisiplinan, harus tahu kebutuhan daripada anak buah, atau harus tahu kebutuhan daripada pekerja-pekerja yang kita pimpin. Jadi jiwa kepemimpinan seperti itu. Kemudian kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengelola. Jadi kita harus tahu pengelolaan itu ada manajemen itu ada 4 ya. Ada 4 yang kita kenal dengan FOAK. Nah, harus ada planning. Nah, ini kemampuan manajerial ini kita harus mengetahui unsur-unsur daripada manajemen. Nah, manajerial ini adalah mengelola. Orang yang mengelola itu dinamakan manajerial. Tapi yang dikelola, pengelolaan itu yang namanya manajemen. Nah, manajemen itu memiliki unsur-unsur FOAK. V artinya planning. Perencanaan, kita harus tahu loh merencananya seperti apa. Kemudian organization. Organisasi, kita harus loh struktur organisasi, yang ini anak buah, yang ini manajemennya, yang ini bagian akuntansi, yang ini bagian kasir, yang ini bagian apa. Jadi harus tahu ini organisasi. Berarti di sini ada namanya struktur manajemen, ya, manajemen atau struktur kepegawaian. Nah, yang kita kenal dengan personalia. Harus tahu. Kemudian harus tahu accounting. Nah, ya. Accounting bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini bagaimana pelaksanaan. Kemudian controlling. Controlling ini adalah bagian pengawasan, ya. Controlling ini adalah bagian pengawasan. Kita harus mengawas supaya apa? Pengawas pegawai, pengawas keuangan. Jadi kita harus mengetahui yang namanya kita manajerial ini, ya, harus mengetahui tadi. Nah, ini adalah unsur-unsur daripada manajemen. Unsur-unsur daripada manajemen. Kemudian kemampuan personal. Ini kemampuan personalnya kemampuan diri pribadi, ya, berdisiplin, tanggung jawab, ya, bisa merasakan, berempati, ya, bersimpati, berempati, disiplin, tanggung jawab. Ini personal ya. Memiliki jiwa kepemimpinan ini bagiannya adalah personal tadi, gitu loh, ya. Oke. Kemudian motivasi untuk berprestasi nih. Motivasi untuk berprestasi, bagaimana nih semangat kita untuk berprestasi, ya. Faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi adalah faktor yang didorong dari faktor pendorong dan faktor pemelihara. Nah, ini faktor pendorong itu bisa jadi dari dalam diri atau dari luar. Faktor memelihara bagaimana nih, ya, yang membuat kita semangat untuk mengembangkan atau untuk melaksanakan, ya. Kemudian faktor pendorong timbul motivasi terdiri dari atas kebersihan, pengakuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Ini adalah faktor inovasi berhubungan dengan faktor pendorong, ya. Kita bersemangat, bersih, ya, pengakuan itu prestasi, bisa, ya, rewards, ya. Kemudian kreativitas dan tanggung jawab. Kemudian faktor pemeliharaan inovasi meliputi lingkungan kerja, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana hubungan kita dengan pegawai, bagaimana insentif kerja seperti apa,
peningkatannya seperti apa, kemudian selamatan kerja ini pemeliharaan, sehingga ini pemeliharaan motivasi ini penting sekali untuk pengembangan usaha. Ini penting sekali untuk pengembangan usaha. Ini faktor pendukung ini lebih cenderung pada personalnya, ya. Bagaimana seseorang itu bersemangat untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ya, kalau ini personal, ya. Ini usaha nih faktor pendukung lingkungan. Oke. Kemudian sifat-sifat kewirausahaan itu tadi sifat-sifat yang pertama, yaitu seseorang berjiwa usaha harus memiliki impian atau masa depan yang kita kenal dengan dream, mimpi, ya. Jadi seorang berwirausaha itu harus memiliki impian, harapan-harapan ke depan, khayal-khayalan ke depan seperti apa, seperti bisnis seperti apa yang akan dibangun, ya. Kondisi bagaimana yang akan diraih dengan bisnis seperti itu. Kemudian bagaimana mengimplementasi visi-visi kita, misi kita, ya. Impi-impian kita seperti apa. Harus berani bermimpi. Karena yakinlah kamu. Jangan pernah terus bermimpi, karena yakinlah suatu saat mimpi kamu akan terwujud, ya. Capailah cita-citamu sampai ke langit. Jika kamu meleset kamu di antara bintang-bintang, itu kata-kata motivasi yang perlu kamu pegang. Karena untuk meraih sebuah mimpi itu tidak mudah. Butuh pengorbanan, ya. Karena kamu yakinlah semua itu butuh proses. Kamu yakinlah tidak ada pembelajaran tanpa proses, dan tidak ada keberhasilan kamu tanpa sebuah perjuangan, dan tidak akan mungkin pencapaian dapat kamu wujudkan kalau tidak ada sebuah pengorbanan. Jadi ini penting sekali kamu bagaimana kamu dalam menggapai mimpi, ya, dan harus bermimpi supaya mimpi kamu itu dapat terwujud dan terkabul. Inilah adalah usaha-usaha bagaimana kamu mewujudkan mimpi. Itu tadi berhubungan dengan motivasi. Kemudian tidak akan menunda-nunda apa yang sudah diputuskan untuk dikerjakan. Itu tadi, kamu harus punya jiwa, jangan sampai menunda. Harus saya kerjakan, hari ini harus selesai, hari ini harus saya kerjakan, ya. Jangan kita ini biasanya ya itu tadi, ya. Tugas saja sering ditunda-tunda, mepet-mepet baru dikumpulkan, ya. Yang namanya pekerjaan tergesa-gesa kepada mepet-mepet, hasilnya yakin tidak akan sempurna. Sudah saya katakan tadi, tidak ada pembelajaran tanpa proses, tidak ada yang instan. Jadi semuanya butuh proses, ya. Dimana tangkas melaksanakan tindakan ini tadi, tangkas melaksanakan tindakan itu dalam arti cepat, tanggap, ya. Tangkas melaksanakan tindakan terhadap yang telah ditetapkan, cepat tanggap, ya, mudah merespon, ya. Tidak ingin kehilangan peluang bisnis yang telah dilihat dan dipahami. Jika kita sudah memahami itu, jangan sampai nih peluang bisnis ini hilang, ya, lenyap, ya. Atau karena yakinlah kesempatan itu belum tentu datang kedua kali, walaupun sering kesempatan yang kedua kali. Tapi belum tentu kesempatan itu datang kedua kali. Ada kesempatan, nikmati. Ada kesempatan, raih. Ada kesempatan, lakukan, ya. Kemudian kesempatan hanya datang sekali dan sekilas. Sudah saya katakan, belum tentu datang dua kali, ya. Yakinlah kamu. Jika ada, kita belum tahu kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Kenapa? Jadi ada kesempatan, lakukan. Ada kesempatan, raih. Ada kesempatan, laksanakan. Kemudian itu kata do, ya, do. Kata do itu memperoleh conflict error, artinya segera bekerja. Iya, jangan menunda waktu, lakukan segera, mulai dari sekarang. Lakukan dari hal yang kecil dan lakukan dari sekarang. Sekali dia menetapkan langkah, sesegera mungkin melangkah, ya. Oke, segera menjalankan, segera melangkah, jangan menunda-nunda waktu, jangan menghilangkan kesempatan yang ada. Kemudian determination adalah kewirausahaan adalah menanam modal berkomitmen penuh, mendeterminasi, ya. Tahu determinasi untuk pelajaran biologi, saya rasa udah biasa kamu mendengar pelajaran determinasi, bagaimana mendeterminasi, bagaimana setelah mendeterminasi kamu mengklasifikasikannya. Berarti ini penting sekali, sebuah proses yang harus kamu jalankan, ya. Tahap-tahapannya seperti apa, ya. Tak akan membayarkan sepersen pun uang bila masih lebih menginginkan uang daripada bisnis, ya. Tidak akan membayarkan sepersen pun
uang bila masih lebih menginginkan uang daripada bisnis. Sekali menanam modal, dijalankan hingga berhasil dan sadar betul bahwa gagal tidak mudah menyerah. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi gagal adalah sukses yang tertunda dengan satu syarat: kamu harus bangkit dari sebuah kegagalan. Jadi itu mendeterminasi, melihat terus ya, mendata, melihat, mengarahkan ya. Jangan sampai ini hasil uang bisnis langsung kamu pakai untuk kebutuhan lain, padahal hasil uang bisnis ini kamu gunakan untuk selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya. Kalau hasil pembisnis kamu gunakan, maka tunggu saatnya kamu akan gagal. Ya, jadi jangan dulu kamu gunakan uang bisnis untuk hal-hal yang tidak penting. Uang bisnis gunakanlah untuk hal-hal yang penting, terutama untuk mengembangkan bisnis. Mungkin dedikasi ini penting sekali. Wirausaha harus memiliki dedikasi penuh terhadap bisnis, bekerja melebihi orang pada umumnya. Dedikasi, semangat yang sesungguhnya dalam ya kemampuan kita tumpahkan semuanya dalam mewujudkan suatu keinginan. Dedikasi, semangat ya. Semangat, dedikasi, apa yang kita lakukan, pengorbanan itu merupakan dedikasi ya. Nah, dalam kewirausahaan ini harus all out ya, harus memberikan yang sepenuh-penuhnya ya, dengan semangat yang penuh melakukan hal-hal ya. Jadi kita di sini harus memiliki dedikasi yang penuh terhadap bisnis ya, jangan setengah-setengah. Semua harus dilakukan dengan target untuk mencapai bisnis yang telah direncanakan. Jadi kita harus melakukan hal ini sesuai dengan perencanaan tadi. Saya sudah katakan adanya planning ya. Kemudian devotion ini adalah wirausaha harus menyenangi pekerjaannya. Jadi kita harus dengan hati melaksanakannya, harus fokus, harus dengan rasa cinta, harus menyenangi pekerjaan kita, mencintai produk yang dihasilkan ya. Kemudian menilai produk yang dihasilkan. Jadi wirausaha harus menyenangi pekerjaan, mencintai produknya, menilai produk yang dihasilkan, sehingga ini mendorong kita untuk menjual dan produksi lebih banyak. Sehingga mendorong kita semangat untuk melaksanakan kegiatannya, memproduksinya, kemudian mengembangkan ya. Lakukanlah sesuatu karena memang ingin melakukannya tanpa keterpaksaan. Jadi lakukan dengan hati. Apabila kita lakukan dengan hati, kita lakukan dengan sepenuh hati, mencintai, yakinlah hasilnya akan jauh lebih sempurna. Detail ya. Jadi detail ini kita lebih cerdas, lebih teliti, itu detail ya. Dimana wirausahawan harus dapat melihat dan mengatasi permasalahan sampai bagian-bagian yang kecil. Karena yang kecil-kecil itu kadang-kadang bersifat kritis terhadap jalannya usaha. Jadi kewirausahaan ini kita harus mempelajari, harus mengamati hal yang kecil sekecil-kecilnya. Karena kadang jangan mengabaikan hal yang kecil-kecil, karena hal kecil-kecil ini bisa membuat kita akan jatuh ya. Karena dari hal yang kecil ini bisa membuat kita akan terhambat ya sebuah kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi karena yang kecil-kecil itu kadang-kadang bersifat kritis terhadap jalannya usaha ya. Jangan abaikan hal-hal yang kecil ya. Karena hal yang kecil-kecil ini bisa merusak yang besar ya. Jadi seperti itu. Kemudian berusahalah menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Ingat, nasib kamu sendiri ya. Yang bisa merubah nasib itu adalah kamu sendiri, kecuali takdir tadi itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau nasib itu bisa dirubah. Kalau nasib itu tergantung keinginan, tergantung usaha dan doa kamu ya. Nah itu nasib, kecuali takdir itu tidak bisa dirubah. Apabila kita sudah berusaha, berdoa dan menjalankannya tetapi tidak juga berhasil, itu dinamakan takdir. Tetapi apabila kita tidak mau berusaha dan tidak mau berdoa, jangan harap ya nasib itu akan baik kepadamu ya. Jadi berusahalah menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Karena apa? Nasib kamu sendiri yang merubah ya. Nasib itu adalah kamu sendiri yang akan merubahnya ya. Tidak akan ada yang merubah nasib kecuali kamu sendiri. Jadi tetaplah melangkah ke depan untuk mencapai sukses. Karena pekerjaan diawali dengan permulaan, yaitu tadi semuanya punya proses. Berbuatlah hebat, tidak perlu kehebatan. Menjadi hebat perlu langkah awal.
Motivasi wirausaha bukanlah menjadi kaya. Jadi gitu, jangan kita berorientasi bahwa nih dolar, kekayaan, uang, materi. Ya. Tidak cukup ya kewirausahaan itu kita hanya berorientasi kepada dolar, rupiah, ya, atau pound sterling ya. Itu lebih parah lagi ya. Jadi motivasi wirausaha itu jangan menjadi kaya. Ya, tapi jadilah yang wirausaha yang sukses. Karena apabila kita sukses maka yakin ya, dolar, rupiah itu akan mendatangi kita. Ya. Tapi kalau kamu bermotivasi untuk menjadi kaya, belum tentu kamu bisa sukses. Karena kekayaan inilah yang bisa menjerumuskan kalian, karena kekayaan inilah bisa menjadi orang sesat. Dari kekayaan inilah bisa menyebabkan orang terjerumus dari hal-hal yang kurang baik ya. Jadi motivasilah bahwa kewirausahaan itu bukan menjadi kaya, tapi menjadi seseorang yang sukses. Uang hanya sebagai ukuran kesuksesan. Karena uang enggak harus kita uang itu ukuran kesuksesan, enggak. Yakinlah kalau kita sukses insya Allah ya kita akan menjadi kaya. Motivasi utamanya adalah kesejahteraan masa depan. Bagaimana kita sejahtera di masa depannya. Kesuksesan kita itu akan terwujud daripada kesejahteraan ya. Jadi kalau kamu kaya belum tentu kamu sejahtera, bahagia. Tapi kalau kamu sukses, insya Allah kamu akan bahagia dan sejahtera. Sukses ini adalah kata kunci ya. Maksudnya sukses bukan hanya di kegiatan kewirausahaan, tapi sukses di segala bidang. Masa depan mulai sedetik sejak sekarang. Jadi pikirkanlah masa depan kamu ke depan. Hindarkan ya. Stop bermain-main, stop memikirkan hal-hal yang tidak perlu, stop ya yang bisa menghambat masa depan kamu. Sekarang melangkahlah mulai dari detik ini dan sejak sekarang kamu mulailah menata masa depanmu. Kemudian mendistribusi ya, kewirausahaan harus mampu mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada karyawan kuncinya. Jadi orang distribusi ya berarti menyebarkan ya, mendistribusikan ya, dimana sebagai pemimpin atau sebagai pemilik ya harus mendistribusikan kepada karyawannya dan kepada masyarakat. Karyawannya itu maksudnya dalam pengelolaan, kemudian produknya kepada masyarakat. Selanjutnya kesuksesan usahanya harus mampu mendistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kunci kesuksesan itu ya kita bermanfaat buat sesama. Bukan kesuksesan itu bukan milik kita sendiri. Tapi kesuksesan itu adalah bagaimana kita dapat membuat orang lain dapat menikmati kesuksesan yang kita miliki ya. Jadi bagaimana kesuksesan itu dapat mensejahterakan orang lain, bagaimana kesuksesan itu bermanfaat buat orang lain ya. Bagaimana kesuksesan itu bisa menolong orang lain, bagaimana kesuksesan itu bisa membuat orang lain bangga karena kita sukses. Seperti itu. Jadi seorang wirausaha adalah orang yang mampu melihat dengan penuh perhatian, mencari pilihan dan berbagai alternatif dan pemecahannya. Jadi kesuksesan itu ya, bagaimana seseorang itu ya mampu melihat dengan penuh perhatian. Maksudnya ini mampu melihat dengan penuh perhatian, ini peduli dengan sesama, peduli dengan karyawan, peduli dengan orang lain, atau peduli dengan lingkungan di sekitar. Jadi mampu melihat dengan penuh perhatian, memperhatikan kebutuhan orang lain, memperhatikan kondisi orang lain, berempati dengan orang lain, mencari pilihan. Jadi mencari pilihan tuh maksudnya itu memprioritaskan yang mana lebih penting. Ya, bagaimana ini sebuah pilihan, bagaimana kita memprioritaskan dan berbagai alternatif. Alternatif itu maksudnya kita seperti ini ada solusinya. Enggak bisa seperti ini harus kita lakukan, itu alternatif dan pemecahannya. Bagaimana kita memiliki solusi untuk memecahkan sesuatu permasalahan sehingga permasalahan ini ya dapat terselesaikan, dapat terpecahkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi orang kewirausahaan yang sukses dan berhasil. Ingat, kesuksesan bukan hanya milik kita sendiri. Usahakan kesuksesan dapat mensejahterakan orang lain. Itu cuma pesan saya bahwa kesuksesan itu usahakan bahwa kesuksesan dapat memanfaatkan orang lain, kesuksesan dapat mensejahterakan orang lain, dan kesuksesan dapat membanggakan kamu dan orang lain. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Harapan saya semoga
mahasiswa-mahasiswa STKIP menjadi orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang sukses baik dalam profesinya, baik dalam kegiatan-kegiatan wirausaha, atau sukses dari keluarga, atau sukses di segala bidang. Itu besar harapan saya, dan yakinlah kamu, kesuksesan itu tidak mudah kamu raihkan ya. Sukses itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, dan butuh pengorbanan. Dan jika kamu menjadi sukses, jadilah ya kesuksesan yang sejati. Kesuksesan sejati itu adalah kesuksesan bukan untuk kamu sendiri, tapi kesuksesan dapat dirasakan orang lain. Kesuksesan itu milik orang lain. Kesuksesan itu dapat mensejahterakan orang lain, dan kesuksesan itu dapat membuat kamu dan orang lain bangga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ikan asin makan ikan dengan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.